stop scroll hal-hal yang kurang bermanfaat. Ayo, mari lihat layanan konseling menyusui. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Fatimah, saya bertugas di sini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lula. Ibu Lula. Oke, Ibu Lula. Ada yang bisa saya bantu? Ini kan posisinya anak saya sekarang usianya 2 bulan ya Pak ya. Awalnya dia langsung Ya, awal-awalnya. Tapi sekarang ini karena saya udah mulai kerja, jadi tinggal di rumah. Mulai saya kerja kan. Di rumah kan pakai bot ya. Pakai bot. Nah, awal-awal dia masih mau nih, makanya saya pulang kerja saya bisuin dia mau. Nah, tapi udah mulai nggak mau dia mungkin lebih nyaman kita ngapnya kali ya daripada dengan puting saya. Iya, betul. Jadi ibunya ada rasa, ini kok anak saya lebih suka bed gitu ya. Sekarang dia kayak waktu itu sih masih yang mau sebentar, habis itu yang benar-benar kayak malah nangis gitu. Kalau dikasih puting nangis. Dikasih malah nangis, Oh, nggak mau malah dia nangis. nggak mau kayak nolak kayak gitu. Itu gimana perasaan ibu waktu dia nolak itu? Ya gimana ya rasanya ya, kayak udah kenapa nih yang awalnya mau bagus gitu ya, maksudnya oke lah nih udah disuruh tapi kok jadi nggak mau. Ini bagus sekali nih, tapi dia masih mau nyusuin ya. Sebelumnya Ibu Lula nih kerjanya sebagai apa? Guru di SD, SMP, SMA. Guru di SD. Jadi cutinya berapa bulan itu di sekolah? 2 bulanan. Oke, jadi ini waktu ditinggal itu anaknya berarti umurnya sekitar 2 bulanan atau kurang? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Jalan 2 bulan. Mau jalan 2 bulan. Oke, jadi permasalahannya nih anaknya sudah nggak mau langsung susu ya. Oke, jadi di rumah anaknya sama siapa? Di rumah ada yang jagain. Oh, ada yang jagain. Jadi yang kasih susunya yang jaga. Yang jaganya susu. Nah, waktu itu riwayat persalinannya dulu. Persalinannya di mana ya? Persalinannya di rumah sakit, Mbak. Saya SC. Oh, SC dengan riwayat apa kemarin? Itu SC-nya karena Posisi bayinya sungsang. Oke. Nah, waktu persalinan di rumah sakit, Ibu pernah dengar yang IMD dulu? Istilah IMD? tahu. Tapi waktu di rumah sakit dapat nggak itu? Tidak dapat IMD. Nggak IMD. Dan ibunya juga ya udah deh gitu, mungkin SC gitu ya. Nggak IMD, dan seingat saya setelah kembali ke ruangan itu kalau nggak salah 2 jam baru anaknya dikasih ke ruang ibu. Oh, jadi dibawa dulu ditaruh di ruang anak dulu, baru kalau nggak salah 2 jam. 2 jam ke ibu. Waktu dikembalikan ibu langsung susuin atau seperti apa? Iya kan perawatnya kasih tahu ya ibu ya apa, coba disusuin nanti ya kalau sudah ada bayinya. Jadi coba disusuin. Belum coba ya, pertama kali lah ya, bingung posisinya. Terus dengan SC ya geraknya susah gitu. Betul sekali. Jadi waktu pertama kali nyusuin nih, ini mumpung ada boneka kita praktekin aja ya, sekalian saya bisa lihat gimana nih praktekinnya. Oke, boleh. Oke, boleh. Mungkin gimana kemarin waktu pertama kali nyusuin tuh? Di ini Mbak. Oke. Badannya di kayak apa sih, tangannya yang top nopang gini kan ya. Wah, ini ibunya sudah pinter nih, sudah. Kebetulan waktu hamil belajar. Alhamdulillah. Banyak nih TikTok manfaatnya Bu ya. Iya, belajar di TikTok karena saya kan jarang ya ikut kayak kelas ibu hamil. Oh gitu. iya, betul. Ya cuman ya kebetulan lewat sekilas dilihat di TikTok lihat. Mantap nih pengetahuannya gitu. Belajarnya begitu aja. Tadi posisinya lurus nih. Apa yang lurus Bu? Kira-kira? Apa ya, kepala sama ini ya? Yang penting kalau nggak salah itu tangannya
Nah, ibu nih harus nopang belakang ini kan, Ya, terus betul. kepalanya tuh harus lurus menghadap puting. Karena kalau katanya kan kalau dia kepalanya doang nih yang miring, takutnya dia susah nelen. Betul. Kayak gitu ya. Nah, jadi waktu itu nyusuin pas posisinya kan ini sudah ini. Waktu masuk payudara itu ada kesakitan nggak waktu itu rasanya? Kalau pengalaman saya waktu itu enggak sih mbak. Langsung bagus, jadi nggak ngerasa. Enggak ngerasa kayak kalau enggak ada sih mbak, kayak yang selama bayinya juga menyusui itu nggak pernah yang kayak lecet. Yang lalu mantap alhamdulillah ya. enggak Pernah. Cuma berarti permasalahannya kenapa ini dia nggak mau DBF nih ya? Dan puting saya itu yang itu loh. Baik, jadi yang pertama ini adalah posisi ini payudara di kondisi luar ya Bu ya. Nah kalau di dalam tuh kita buka, ini seolah-olah kita belah nih payudaranya ya. Nah itu tuh yang sini itu yang kita sebut dengan saluran ASI-nya. Jadi kenapa sih harus areola yang masuk? Karena yang kita mau kan nih diperes nih. Ini ya. Nah yang ini itu kelenjar yang menghasilkan ASI. Yang kita sebut dengan prolaktin dan yang akan menghasilkan ASI itu namanya prolaktin. Jadi kalau misalnya ini payudaranya ibu, tadi ibu bilang ininya putingnya mendelep gitu ya. Nah yang penting kan tadi areola yang bagian bawah itu masuk semua, ini berarti mulut bayi ya Bu ya. Ini ngewer ke bawah. Nah nanti dia menyapak begini. Nah areola yang dia masuk. Jadi ini contoh gambarnya. Itu ini dia yang benar. Karena tadi ibunya bagus kan, dia nggak sakit. Kemungkinan besar cara menyusunya sudah bagus. Ini bibir bawahnya keluar ke bawah, areola bagian bawah masuk nih, atau yang hitam-hitam, atau yang gelap. Nah bibir yang atas ini yang hitamnya masih kelihatan banyak ya, dagunya juga mepet. Ini sudah benar. Nah nanti harapannya di dalam mulut itu seperti ini. Ini lidah, ini yang areola dan ini masuk, atau yang hitam-hitam ini masuk. Jadi puting itu hanya pengantar aja sebenarnya. Yang menghasilkan ASI itu yang gelap warnanya. Ini posisi yang benar ya, makanya kalau yang puting aja pasti sakit. Iya, alhamdulillah sih nggak pernah yang lecet ya, cuma kendalanya itu tadi. Iya. Oke, jadi kalau ini sudah oke, sudah bagus, nah tinggal bagaimana keyakinan ibu ini bisa nggak nyusuin balik. Jadi semoga aja nanti kita coba lagi ya. Nah, itu nanti ngasihnya itu pilihannya kan ini yang namanya catheter ya. Memang agak apa ya, susah gampang. Kalau kita sendiri mungkin bisa, tapi kan mengasihkan ini harus orang lain, tidak boleh ibunya. Oh, belajarnya juga nggak sama ibu ya? Harus misalnya ini pengasuhnya atau bapaknya, ibu harus menjauh dulu. Tapi kalau yang ibu tadi bilang catheter agak susah Bu pengasuhnya gitu ya. Jadi mungkin alternatifnya tuh ada ini Bu. Ini lebih gampang nanti supaya tidak bingung puting. Ini tuh diisi nih, misalnya kita isi 15 ml dulu, ya kan? Nanti ini dikasihkan posisinya sama seperti ini ya. Kita kasih di pinggirnya, nanti kita sorong pelan-pelan. Nanti dia gitu. Supaya jadi mengembalikan dia ke bingung putingnya, kita harus menjauhkan dulu dari dotnya. Iya, betul. Nah, karena sebenarnya lubang, kalau ibu perhatikan lubang dot sama ini masih besar ini, seperti dot kan kecil ya, apalagi ini umur ini kecil banget ya. Ukurannya dot pasti ada yang S kan, ada yang M. Nah itu lubangnya juga menyesuaikan. Jadi mungkin nanti saran saya mungkin ibu bisa ini, bisa kayaknya di apotek juga ada yang jual. Nanti ada gambarnya, nanti saya kasih gambar, ibu bisa mampir dulu, nanti dikasih di pinggirnya. Pengasuhnya gini aja, nanti kita puasa. Dia nggak akan keselak Bu, karena kita benar-benar pelan. Nanti kalau dia sudah kita dorong lagi. Nanti ada video edukasi yang mungkin akan saya kirim sama ibu supaya nambah, supaya yakin nih bisa nggak ini pakai ini, bisa nih, pasti bisa nanti kenalin ini. Nah terus kemudian mungkin juga bisa jadi berapa lama biasanya pulang sekolah jam berapa? Kita tuh kalau ini pulang sekolah jam 3. Jam 3 ya. Jadi kalau bulan jam 3 memang agak lama tuh kita berangkat pagi jam 7 sudah jalan. Jam 7 ke jam 3 sore gitu ya, nyampe rumah nggak apa, setengah 4-an lah ya. Setengah 4 masih bersih-bersih. Baru nanti kasih ini. Oke, nanti bisa dulu dicoba dulu pakai ini. Dan nanti caranya itu misalnya nih adiknya masih pakai dot. Kita memang tidak bisa langsung lepasin dot ya Bu ya. Jadi dia itu harus bertahap. Jadi misalnya tadinya ngedotnya 2 kali nih sehari. Yang ibu tinggal nih misalnya 2 kali isinya 120 ml. Mungkin untuk percobaan pertama seharinya pakai yang 120 ml yang
sedikit misalnya. Mm-mm. Yang satunya itu kita pakai ini. Jadi setengah-setengah, selang-seling dulu. Oh iya. Sampai dia benar-benar mau menerima ini saja. Dan nanti kalau datang ibu baru langsung ibu susuin, jangan lagi dikasih dot lagi. Jadi seling ini dulu, ini. Jadi dotnya masih banyak, ininya sedikit. Atau nanti kalau sudah bagus, makin lama banyak ininya, Lebih banyak. dotnya makin kita tarik. Ya, Iya. yakin nggak nih dulu ibunya ini? Insya Allah Mbak dicoba dulu. Dicoba dulu ya, insya Allah Coba dulu. bisa. Jadi karena ibunya sudah banyak pengetahuannya, pelekatannya bagus. Cuma tadi memang kendala di payudara. Iya. Karena kunci dari menyusui itu ada dua, Bu. Perasaan dan hisapan. Nah, perasaan itu adalah kasih sayang kita. Makanya ibu pernah dengar nggak kata-kata yang hormon cinta? Hormon cinta tuh hormon oksitosin yang bisa membuat kontraksi, Iya. mengeluarkan asinya. Nah, yang prolaktin itu yang menghasilkan tadi, yang menghasilkan asi. Jadi sebenarnya IMD itu fungsinya banyak sekali. Nah, jadi kalau ketika kita IMD, itu si hormon cinta itu langsung dia akan langsung nyuruh, keluarkan nih asinya gitu. Tapi karena kemarin juga IMD-nya sama rumah sakit nggak diinin, jadi ya apa-apa, nanti di anak kedua insya Allah kita bisa usahakan untuk dapat IMD. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Oke, baik, tadi sekian banyak. Mohon maaf saya tadi banyak jelasin ya. Semoga apa yang saya sarankan tadi, beberapa pilihan ibu bisa tentukan nanti kira-kira cocoknya yang mana nih, ya cup feeder, atau kalau cup feeder tadi repot ya kita coba yang tadi pakai split tadi kalau memang bisa, nanti dicoba dulu setengah-setengah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya udah dulu deh Mbak. Udah Soalnya dulu. udah jam mau ngajar lagi. Sudah mau ngajar lagi. Oke, mungkin semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Amin. Nanti jangan bosan untuk sering-sering kita konsultasi, nanti ada WA saya, nanti bisa lewat WA saya, sekalian bisa nge-share video-video tentang keberhasilan menyusui selain menggunakan dot ya. Iya. Oke, sebenarnya saya terima kasih sudah mau datang. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.